Baik, teman-teman semua, ini adalah acara webinar yang pertama yang digelar oleh Persaudaraan Matahari. Tentu saja kita menggelar ini bukan karena takut sama virus apa gitu ya, bukan. Semata-mata memang pada momen kali ini, Guru Sejati atau Hingsun atau Sang Roh Kudus menitahkan saya untuk menggelar acaranya lewat perangkat teknologi ini agar banyak orang di berbagai daerah bisa secara langsung menikmati acara ini bersama-sama dan relatif interaktif. Jadi teman-teman semua, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan supaya saya juga bisa memberikan paparan yang pas, yang mendalam sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Baik, teman-teman semua yang saya kasihi, saya memang hendak membahas hal-hal yang paling mendasar tentang meditasi dan spiritualitas. Saya dan tim telah mengevaluasi semua teman-teman yang terdaftar di Persaudaraan Matahari. Kita melihat bagaimana sebetulnya kemajuan yang dicapai oleh masing-masing, bagaimana tingkat kejenihan secara energi, bagaimana kemampuan teman-teman di dalam menyelesaikan luka batin yang pernah ada, dan seterusnya. Nah, harus dengan jujur saya sampaikan bahwa belum banyak yang telah menyelesaikan secara tuntas segenap PR-nya. Masih banyak yang punya kendala, punya sisi gelap yang belum terselesaikan. Karena itulah saya menggelar acara ini untuk membantu teman-teman menemukan cara yang paling sederhana, cara yang paling tepat, agar segenap PR yang tadi kita bahas itu bisa diselesaikan. Ya. Teman-teman yang saya kasihi, kalau kita bicara tentang meditasi, tolong hilangkan asumsi bahwa ia harus dilakukan dengan cara bersila, dengan punggung yang tegak, dengan mata yang terpejam. Pada momen seperti ini pun, di mana kita saling berkomunikasi lewat teknologi ini, kita bisa menjalankan praktek meditasi. Silahkan sambil mendengarkan ucapan dari saya, Anda betul-betul menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas. Tidak usah memejamkan mata. Rasakan saja saat menghirup udara, saat menghembuskannya kembali. Rasakan dengan sungguh-sungguh energi hidup yang datang, dilimpahkan kepada kita, mengalir di tubuh kita. Kita betul-betul rileks. Kita merasakan kasih murni yang nyata, yang kita hayati betul pada saat ini dan di sini. Tindakan ini sewajarnya kita lakukan selama kita melek. Apapun aktivitas kita, jangan lupa menyadari nafas. Dan lebih jauh dari itu, jangan lupa menyadari lewat nafas itulah kita bisa terhubung dengan realitas ilahi di dalam diri kita. Dimanapun dan kapanpun, betul-betul lewat nafas itu Anda masuk ke dalam diri. Anda bawa perhatian itu ke ujung tarikan nafas. Anda rasakan getaran kasih yang paling murni di sana. Itulah yang disebut sebagai tahta ilahi di dalam diri. Itulah tempat bersemayamnya Sang Roh Kudus atau Sang Diri Sejati di dalam diri kita. Terhubung kepada Sang Roh Kudus atau Diri Sejati ini,
sungguh bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Maka jika Anda betul-betul bisa terus-menerus menyadari nafas, pikiran di bawah, menghayati momen saat ini di sini, seiring dengan nafas yang dijalani, maka kita bisa terhubung selalu dengan diri sejati itu. Keterhubungan inilah yang membuat kita dimungkinkan untuk mendapatkan tuntunan yang agung sepanjang waktu, dan pada saat yang sama kita betul-betul bisa mengalami proses purifikasi yang berkelanjutan. Nah, hanya saya perlu ingatkan, berdasarkan evaluasi terhadap teman-teman yang sudah kita evaluasi dengan sungguh-sungguh, ada fakta yang harus kita renungkan bersama. Sebagian Anda, entah Anda sadar entah tidak, di dalam sanubarinya itu ada makhluk penyusup. Yang menyusup itu adalah keberadaan di dimensi rendah, tetapi punya power yang tinggi sehingga sangat halus. Dan sebagian orang tidak bisa menyadari keberadaannya sebagaimana adanya. Si makhluk ini bisa berada di dalam sanubari dan berpura-pura menjadi guru sejati. Maka sebagian orang ketika meditasi masuk ke dalam diri, sesungguhnya tidak terhubung dengan guru sejati yang asli, tetapi justru terhubung dengan makhluk ini. Maka banyak orang meditasi rajin, terlihat sangat khusyuk ketika meditasi, ternyata tidak mengalami transformasi diri. Ternyata tidak mengalami purifikasi jiwa dan raga. Ternyata jiwanya masih keruh, luka batinnya juga tidak terselesaikan. Ternyata pikirannya masih penuh dengan ilusi. Maka ini menjadi concern kita yang paling utama. Karena saya mengajarkan Anda untuk terhubung kepada diri sejati di pusat hati itu melalui jalan nafas. Harus dipastikan di pusat hati itu, di sanubari itu tidak ada penyusupnya. Kalau Anda merasa baik-baik saja, itu bukan jaminan bahwa Anda terbebas dari persoalan yang satu ini. Dalam banyak kasus orang tidak merasa ada penyusup ini. Tetapi seseorang yang betul-betul sudah tajam rasanya, dia yang sudah mengalami kesadaran murni, akan mengerti ada apa pada diri seseorang sebagaimana adanya. Bahkan ketika orang itu terkesan bijaksana, terkesan baik-baik saja, ketika ada kuasa kegelapan yang menjerat, mereka yang punya kesadaran murni akan mengetahuinya. Dalam hal ini, jelas saya bisa mengerti siapa saja yang di dalam sanubarinya masih ada penyusup dan yang sudah tidak ada penyusup. Sebagian orang yang ada penyusupnya itu, saya langsung bersihkan begitu saja tanpa memberitahu yang bersangkutan. Tetapi tentu saja akan lebih efektif bagi mereka yang betul-betul mau memulihkan jiwanya, itu menyadari betul apakah dirinya sudah jernih atau belum. Tanyakanlah kepada orang yang Anda percayai. Jika ternyata memang bisa diidentifikasi di dalam sanubari itu ada sang penyusup itu, maka Anda perlu berendah hati untuk menerima limpahan energi dalam rangka membersihkan sanubari itu, memulihkan kembali jiwa dan raga. Nah, dalam sudut pandang keberadaan lapisan-lapisan tubuh yang memungkus jiwa, saya akan membabarkan dengan sederhana supaya Anda juga bisa mengertinya itu utuh. Dikaitkan dengan apa yang barusan kita bahas ini.
Jiwa kita itu ada di dalam tubuh fisik, tubuh atomik. Ya. Tetapi jiwa kita ini tidak hanya dibungkus oleh tubuh fisik ini. Ada tubuh halus yang membungkus jiwa. Tubuh halus ini ada beberapa lapis, dibedakan dari tingkat kehalusannya atau frekuensi vibrasi yang berbeda-beda. Secara sederhana, tubuh halus ini ada yang disebut sebagai tubuh astral, tubuh eterik, tubuh cahaya. Nah, itulah yang membungkus jiwa. Antara jiwa dengan diri sejati yang menjadi esensinya, itu ada lapisan tubuh lagi, yang sering disebut sebagai tubuh spirit. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, kuasa kegelapan itu, atau makhluk-makhluk penyusup itu bisa menembus berbagai lapisan tubuh ini, baik lapisan tubuh fisik maupun lapisan tubuh halus. Makhluk tertentu yang sangat powerful, dia bisa masuk ke lapisan tubuh spirit yang membatasi atau menghalangi antara jiwa dengan diri sejati. Pada kondisi seperti inilah, maka si makhluk ini bisa memanipulasi realitas. Dia bisa memerankan dirinya sebagai guru sejati tanpa yang disusupi mengerti. Orang yang terjebak, tersusupi oleh makhluk seperti ini akan menganggap dirinya mendapat tuntunan dari Tuhan di dalam diri, padahal bukan. Ini adalah kasus yang paling halus dan paling merepotkan. Maka, jika Anda mau belajar pada saya dengan sungguh-sungguh, saya meminta Anda untuk betul-betul trust. Karena saya pasti tahu di dalam lapisan tubuh itu ada apa. Saya dengan terbuka akan menyampaikan. Ya, jika ada yang memang masih menyusup, itu diungkapkan sebagaimana adanya dan kita berupaya bersama-sama untuk mengatasinya. Nah, pada sebagian orang, si penyusup ini bercokolnya di lapisan tubuh cahaya. Di situ dia mengacak-ngacak tubuh pengetahuan kita. Membongkar persepsi kita, membolak-balikan persepsi kita. Sehingga kebenaran dianggap kesalahan, kesalahan dianggap kebenaran. Secara praktis, orang yang sedang terserang tubuh pengetahuannya atau tubuh cahayanya, yang semula sangat tas pada saya, menganggap saya orang tercerahkan, bisa berbalik menganggap saya sebagai orang yang tersesat. Trustnya bisa tiba-tiba hilang begitu saja, karena digoda, dibisiki, diubah persepsinya oleh makhluk yang menyusup di lapisan tubuh cahaya. Nah, di lapisan-lapisan tubuh berikutnya juga tentu saja bisa dimasuki oleh makhluk kegelapan atau kuasa kegelapan dalam jenis yang berbeda, dengan efek yang berbeda. Jika dia masuk ke tubuh astral kita, emosi kita yang akan diacak-acak. Tiba-tiba kita bisa tergerak untuk marah tidak jelas, kesel tidak jelas, dan seterusnya. Jika lapisan tubuh eterik yang ditembus, itu terkait dengan simbol-simbol energi atau cakra, maka salah satu atau beberapa dari cakra itu akan diblok oleh si kuasa kegelapan itu. Kita akan merasa kehabisan energi, merasa lemas tak berdaya, dan seterusnya. Nah, beruntunglah mereka yang diganggu oleh kuasa kegelapan tetapi hanya di lapisan tubuh fisik. Kesadarannya tidak tersentuh, hanya lapisan tubuh fisiknya yang bermasalah. Bisa merasa sakit, tidak nyaman, tiba-tiba mual, kepala pusing, dan seterusnya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi, saya dibantu dengan tim saya, itu mengerti betul pada setiap orang, pada setiap murid yang belajar, itu ada problem di aspek yang mana. Ini kita bicara baru dari sisi kuasa kegelapan atau dark force yang mengganggu diri. Tetapi karena ini memang sangat krusial, ini dulu yang harus kita bahas dan kita selesaikan. Baik, jika sekarang
Anda belum betul-betul mengerti, adakah sesuatu yang tidak selaras di dalam diri? Adakah dakwas di dalam diri di lapisan tertentu yang membungkus jiwa? Ya, saya tentu tidak punya waktu untuk ngecek satu-satu pada momen ini, tetapi saya akan mengajak Anda langsung kepada proses membersihkan semua itu. Ya. Kepada semua anggota tim saya yang ikut di acara ini, silahkan bantu saya untuk membantu teman-teman yang lain di dalam proses pemurnian jiwa dan raga ini. Anda tidak usah memaksakan diri untuk sila atau untuk memejamkan mata, santai saja. Ya. Jadi tetap duduk yang biasa saja, tetap rileks, dengarkan saja dan ikuti panduan dari saya. Jadi silahkan Anda tetap mulai dengan merasakan sepenuhnya setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan sungguh-sungguh aliran energi hidup di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan dengan sungguh-sungguh kasih murni yang dilimpahkan kepada kita. Kita sadari dengan utuh dan penuh bahwa kita ada dalam keterhubungan dan kesatuan dengan Sang Sumber Kehidupan, dengan Gusti yang Maha Agung yang menjadi sumber dari segala yang ada. Kita menghayati keheningan ini, lalu meniatkan dengan sungguh-sungguh. Pada momen ini, semuanya betul-betul dibebaskan dari jeratan kuasa kegelapan dalam segala bentuknya, dimanapun kuasa kegelapan itu berada di dalam diri kita. Sadari nafas. Katakan di dalam hati Anda semua. Gusti yang Maha Agung, pada momen ini, biarlah jiwa raga saya betul-betul dimurnikan. Biarlah dilepaskan apa yang tidak selaras dari tubuh ini. Biarlah kembali ke asalnya apapun yang mengganggu kemurnian jiwa dan raga. Biarlah dimulai dengan pembersihan atau penjernihan pada lapisan tubuh spirit. Biarlah hanya Sang Diri Sejati atau Sang Roh Kudus yang bertahta di sanubari. Biarlah luluh lebur segala kuasa kegelapan yang mengganggu, yang menyusup, yang memanipulasi, yang berpura-pura menjadi guru sejati. Biarlah kasih murni sepenuhnya meliputi sanubari. Cahaya terang kebenaran sejati betul-betul meliputi sanubari. Siapapun yang merasakan ketidaknyamanan di dalam proses ini,
Silahkan betul-betul bersabar, menerima segala sesuatunya sebagai hal yang wajar. Tetap pada niat yang kuat, niat yang kukuh untuk melepaskan apa yang tidak selaras. Jika ada makhluk-makhluk alam bawah yang menyusup ke dalam diri dan menyamar sebagai leluhur atau sebagai jiwa agung, biarlah juga dia kembali ke asalnya. Biarlah luruh lebur segala yang tak selaras. Biarlah setiap diri kembali kepada kemurniannya, menjadi jiwa yang murni. Dan biarlah di dalam sanubari ini, yang ada hanyalah diri sejati. Hanya ada sumber kasih murni. Sepenuhnya diliputi oleh cahaya terang kebenaran sejati. Jangan punya kemelekatan kepada apa yang kita kategorikan sebagai makhluk alam bawah. Walaupun selama ini dia pernah membantu Anda. Walaupun selama ini telah membuat Anda terkesan punya kekuatan supranatural. Walaupun selama ini dia pernah memberikan panduan-panduan, tuntunan apapun juga yang itu terlihat baik. Semua itu adalah kamuflase, semua itu adalah penipuan yang kalau Anda ikuti terus, akan membuat Anda tetap di dalam kesadaran yang rendah. Maka tiada guna segala ilmu spiritual ketika Anda jiwanya tetap keruh, di dalam sanubari Anda ada ketidakmurnian. Jadi pasrahkan total. Jangan melawan proses pemurnian diri yang sedang dijalankan. Jika ada rasa sakit diterima, diikuti, jangan menyerah kalah. Karena bagi sebagian orang melepaskan hal seperti ini memang bukan hal yang gampang. Selanjutnya, saudara dan saudari yang saya kasihi. Niatkan untuk menjernihkan lapisan tubuh cahaya. Niatkan agar segala kuasa kegelapan yang memberi ilusi di dalam pikiran dan kesadaran jiwa kita bisa diluruhkan, bisa dilebur dengan kekuatan kasih yang murni. Biarkan juga segala jejak dari ilusi itu yang menghambat pertumbuhan spiritual jiwa betul-betul juga bisa dimurnikan sepenuhnya. Tetap rasakan, tetap nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Biarlah dari dalam diri Anda sendiri juga muncul sinar suci ilahi yang meluruhkan segala ilusi dan sumber ilusi di dalam diri. Ho
Hum. Hum. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selanjutnya semuanya silahkan meniatkan sepenuh hati untuk memurnikan lapisan tubuh eterik, menjernihkan semua simpul energi atau semua cakra. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menghambat perkembangan jiwa, yang memblok atau menutup aliran energi kosmik yang paling murni di dalam diri, biarlah diluruhkan dengan kekuatan semesta yang paling agung. Tetap Anda dalam kepasrahan yang total menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Maka biarlah semuanya menjadi selaras. Tetap betul-betul nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Tetap bersyukur, bersuka cita atas segala anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua. Selanjutnya, niatkan saja agar kita bisa membersihkan lapisan tubuh astral. Kita meluruhkan keberadaan kuasa kegelapan yang mengacak-acak emosi kita. Tetap nikmati nafas, sadari keterhubungan dengan diri sejati. Maka biarlah diselaraskan semuanya. Luruh dan leburlah segala bentuk kuasa kegelapan yang mencengkram tubuh astral kita. Saudara dan saudari semua, tetap rileks, tetap nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Selanjutnya, niatkan saja untuk melebur segala bentuk kuasa kegelapan yang menjerat tubuh fisik kita, yang ada di dalam setiap sel, yang mencengkram sistem saraf, atau dimanapun dia berada, di organ, di
tulang, di kulit, dimanapun juga. Biarlah tubuh ini kembali menjadi kuil yang suci. Kembali menjadi tahta ilahi, menjadi kendaraan yang agung bagi sang jiwa. Pasrah total. Teman-teman semua, jika ada yang bertanya, bagaimana kita bisa membedakan suara atau tuntunan yang muncul dari hati kita itu betul-betul dari guru sejati atau justru dari penyusup yang tadi kita bahas? Begini ya. Si penyusup itu bisa memanipulasi pikiran kita dan membuat kita merasa semuanya baik-baik saja. Kita tetap bisa merasa senang karena hidup ini tidak ada masalah. Tetapi dia tidak mungkin bisa memberikan getaran kasih yang paling murni. Tidak bisa memberikan kemantapan yang diiringi dengan rasa damai dan bahagia yang mendalam. Jadi tuntunan guru sejati, yang asli itu pasti satu paket atau diiringi dengan rasa kasih yang paling murni, bahagia dan damai yang paling mendalam. Sekedar bisikan semata dari hati Anda, itu belum tentu itu adalah suara dari guru sejati. Hari ini Anda telah dibantu untuk kembali kepada kemurnian jiwa, betul-betul bisa dilepaskan dari jeratan kuasa kegelapan. Tanggung jawab Anda adalah mempertahankan ini semua dengan tetap hening, tetap menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, tetap merasakan keterhubungan dengan sumber kasih murni di dalam diri. Dan tanggung jawab Anda adalah untuk waspada jika ada sinyal-sinyal ketidakselarasan di dalam diri. Jika pikiran Anda mulai aneh-aneh, jika mulai ada rasa tidak nyaman, jika mulai ada yang mengganjal di sanubari Anda, itulah penanda Anda untuk betul-betul mau mengevaluasi diri secara jujur, secara utuh untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Ini dulu yang saya sampaikan. Saya menunggu umpan balik dari Anda. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau berbagi cerita, dipersilahkan.